Selamat pagi para saudaraku seiman dalam Kristus. Salam sehat selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Di dunia ini anak manusia memiliki kuasa pengampunan dosa. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para setelamarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Dalam Injil hari ini mengisahkan tentang seorang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus dan yang dosa-dosanya diampuni olehnya. Melihat iman orang-orang yang telah bersusah payah menolong si lumpuh, Yesus berkata, "Hai anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Orang lumpuh ini telah menjadi beban bagi para tetangganya. Bayangkanlah bagaimana susahnya mereka ketika menurunkan si lumpuh dari atap di atas Yesus untuk disembuhkan olehnya. Bahkan sampai lewat atap rumah. Karena pada saat itu tidak mungkin lagi mereka masuk melalui pintu rumah. Tuhan Yesus lebih berkuasa mengampuni orang berdosa. Penyakit yang diderita orang lumpuh itu jelas merupakan keprihatinan masyarakat pada waktu itu. Yesus menyembuhkan dirinya dan mengirim seorang pribadi yang sehat kembali ke lingkungan masyarakatnya. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, perkembangan dunia dewasa ini, yaitu tentang perkembangan media sosial, sangatlah cepat. Dan kita semua telah mengambil bagian dari perkembangan tersebut. Sebagai contoh, dari bangun pagi hingga menjelang malam, kita selalu aktif dalam melihat media sosial.
Seringkali kita selalu aktif dalam media sosial kita, berbagai macam postingan yang ada di medsos kita. Sesegera mungkin kita berikan tanggapan dengan cara memberi komentar. Seringkali hanya memberi komentar saja tentang suatu postingan tanpa memperhatikan isi dari konten yang ada, dan tanpa berupaya memastikan kebenaran dari postingan tersebut. Terkadang kita langsung memberikan penilaian dan kesimpulan yang sangat keliru. Bahkan ada sesuatu yang tidak kita ketahui tetapi tetap dikomentari. Ya, banyak orang berbuat demikian karena ia mengharapkan pengakuan dari sesama. Sungguh, ini adalah sesuatu fenomena yang aneh, tetapi inilah realitanya. Banyak komentar yang seolah-olah tahu segalanya. Melalui bacaan Injil hari ini, sebagai refleksinya untuk kita semua, bagaimana Yesus melihat kerja keras dari para pengusung si lumpuh. Yesus tidak tinggal diam. Mereka melakukan ini semua karena rasa cintanya kepada si lumpuh, dan juga iman mereka yang luar biasa kepada Yesus. Karena didorong oleh belas kasih, maka Yesus menyembuhkan mereka, menyembuhkan si lumpuh. Melalui tindakan tersebut, ada orang yang mempunyai pemikiran yang berbeda. Mereka adalah beberapa ahli Taurat, dan mereka berpikir bahwa Yesus telah menghujat Allah. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, rekan muda, dan para pendengar dimanapun Anda berada, para ahli Taurat belum memiliki kebenaran yang utuh tentang diri Yesus, sehingga mereka berkomentar, memberi penilaian, dan memberikan kesimpulan tentang Yesus. Para ahli Taurat hadir di tengah pewartaan Yesus dengan maksud mereka selalu berupaya untuk menjebak Yesus dan mencari kesalahan Yesus. Mereka sangat senang jika mereka bisa mempermalukan Yesus di tengah banyak orang. Ajaran Yesus bisa diragukan dan karya Yesus bisa disingkirkan. Itulah harapan mereka. Para ahli Taurat sebenarnya selalu memberi komentar tentang Yesus. Sebenarnya itu semua adalah gambaran niat jahat dari mereka. Mereka tidak peduli terhadap penyembuhan terhadap si lumpuh. Tujuan mereka adalah untuk menjatuhkan wibawa Yesus di depan banyak orang. Para sahabatku, sahabat Suara Hati, para pendengar dimanapun Anda berada, kita sebagai saudara seiman dalam Kristus, jika kita tidak bisa berbuat baik, sebaiknya jangan memberi komentar. Lebih baik kita diam saja. Tuhan ingin agar kita semua baik dalam tutur kata dan juga tindakan kita. Janganlah seperti netizen yang selalu memberi komentar jelek atas perbuatan baik yang dilakukan oleh orang lain, sedangkan mereka sendiri atau kita sendiri tidak pernah berbuat baik. Untuk itu, setiap kebaikan yang tulus, berilah dukungan. Jika tidak mau mendukung, ya janganlah memberi kesimpulan tanpa dasar. Biarlah Tuhan yang menghakimi segalanya, karena hanya Tuhan yang tahu isi hati setiap manusia. Tuhan tidak memerlukan rumusan doa yang istimewa dari kita. Kita hanya perlu berdoa dalam iman dan berbuat baik kepada sesama yang membutuhkan, dan selalu memberi dukungan kepada mereka yang melakukan perbuatan baik dalam hidupnya. Demikianlah permenungan kita hari ini. Salam hangat dari Suara Hati. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Dan untuk menutup permenungan kita hari ini, marilah kita siapkan hati untuk berdoa.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, begitu besar cintamu kepada kami, sehingga Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami dan mengutus putra-Mu untuk memulihkan hubungan kami kembali denganmu. Semoga gereja-Mu tetap setia untuk melanjutkan karya keselamatan putra-Mu, sebablah Dia pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.